Hai, saya Caca. Ini adalah sesi ke-8 dari bagian 1 kursus dasar Photoshop CC 2017. Sesi ini adalah spesifik membahas tentang history dan hal-hal yang terkait sama history seperti undo, lalu step backward, lalu snapshot. Dan seperti biasa di kolom deskripsi ada timestamps untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat. Mari kita mulai. Salah satu fitur yang ada di program komputer yang entah apa jadinya ya kalau dia nggak ada, itu adalah undo. Di Photoshop sendiri, undo posisinya ada di edit dan undo. Shortcutnya adalah Ctrl Z. Tapi selain itu di Photoshop ada juga yang namanya step backward atau step forward. Ini maksudnya apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membuka dengan menunjukkan panel history. Nah, panel history sendiri bisa diakses dari menu bar window, lalu history. Untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan di sebuah dokumen yang barusan udah saya edit dikit. Nah, kalau ini panel saya perbesar, kalau lihat di sini ada banyak langkah-langkah ya. Nah, ini tuh namanya history state atau langkah-langkah apa aja yang udah saya buat ketika melakukan pengeditan di dokumen ini. Bisa dilihat di paling bawah ini adalah history state yang terakhir atau langkah yang terakhir saya lakukan, yaitu delete layer. Misal saya bikin layer baru gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini ada history state yang baru yang tercatat, yaitu new layer. Kalau saya klik edit dan undo new layer dalam hal ini atau shortcut Ctrl Z, bisa dilihat dia menghilang yang barusan si history state new layernya. Tapi saya bisa melakukan redo. Nah, dia kembali lagi. Nah, ini ada perbedaan yang signifikan ya antara Photoshop 2017 sama yang sekarang-sekarang yang lebih baru. Yaitu kalau di versi yang sekarang-sekarang, Photoshop tuh menukar fungsi undo sama step backward. Jadi kalau di Photoshop CC 2017, ketika saya menekan Ctrl Z, itu history state-nya hanya akan bolak-balik di dua keadaan, yaitu kondisi terakhir dan kondisi sebelumnya. Kalau saya tekan undo lagi, balik ke kondisi terakhir gitu. Untuk bisa lebih dari kondisi terakhir, itu saya harus melakukan yang namanya step backward, yaitu ini shortcutnya Alt Ctrl Z. Nah, bisa dilihat dia mundur pelan-pelan ke atas ya. Atau bisa juga misalnya saya mundur langsung dengan milih sebuah history state tertentu, yaitu misalnya yang paling atas ini ya. Nah, bisa dilihat juga begitu kita pilih history state tertentu, yang bawah-bawahnya ini tulisannya jadi miring ya, jadi oblique atau italic, dan warnanya jadi lebih buram. Sementara kalau di versi Photoshop yang lebih baru, ya kalau kita menekan Ctrl Z, yang terjadi adalah step backward kayak gini. Ini tuh kelihatannya kecil ya, tapi untuk mereka-mereka yang udah lama pakai Photoshop, ketika dihadapkan dengan sistem yang baru, ya pasti agak-agak pusing dan sebel gitu. Makanya Photoshop sampai-sampai bikin opsi untuk kembali ke undo klasik atau legacy undo. Jadi kalau kamu pakai 2020 misalnya lalu pengen kembali ke undo klasik, cukup googling aja sih Photoshop legacy undo gitu, nanti banyak tutorialnya. Sekarang kita kembali ke CC 2017. Secara default, Photoshop itu nyimpan hanya 50 history states untuk satu dokumen yang terbuka. Dan saya pribadi pun sejauh ini masih aman-aman aja pakai cuma 50 gitu. Karena tuh ada fitur duplicate atau save as untuk semacam bikin checkpoint. Jadi misalnya saya bikin sebuah langkah krusial gitu, duplicate dulu aja, lalu oprek-oprek lagi, dan kalau ternyata nggak srek, ya tinggal dihapus file yang barunya, kembali ke file yang lama. Dan juga history stats ini tuh membebani memori, dia ini disimpan di memori secara sementara. Jadi kalau terlalu banyak, itu berpotensi untuk bikin komputernya jadi lemot sih. Dan sejauh ini sih saya jarang punya komputer yang speknya tinggi-tinggi ya, jadi mungkin kayak udah terbiasa dengan 50 history state juga sih. Tapi kalau kamu merasa komputer kamu cukup untuk menghandle lebih dari 50 history state sih, ya selamat ya, dan cara mengubahnya kayak gini. Klik edit, preferences, dan performance. Nah, ini ada bagian history states. Kalau panah ini diklik, ini ada slider. Tarik aja sampai berapapun yang teman-teman mau, misalkan 1000 gitu. Tapi sekali lagi perlu diingat, ini akan membebani kerja memori. Kalau di dokumen yang dimensi dan resolusinya relatif kecil sih mungkin nggak berasa ya. Tapi ketika file yang dibuka besar ukurannya dan resolusinya tinggi dan lebih dari satu file, itu mungkin baru kerasa. Saya pribadi sih cukup puas dengan 50 history state, jadi saya nggak akan mengubah dan jadinya saya akan tekan cancel aja.
Nah, history state ini tuh bisa dihapus. Jadi misalnya teman-teman perlu ngapus sebuah history state karena satu dan lain hal, caranya cukup pilih history state-nya, lalu klik icon tong sampah di history panel di pojok kanan bawah ini. Maka akan muncul sebuah dialog box dan pilih yes. Nah, yang menarik, proses delete history state ini bisa di-undo. Caranya cukup tekan Ctrl Z, dia balik lagi. Lalu gimana kalau yang mau dihapus itu bukan history state yang terakhir, tapi misal ini nih, modify curves layer. Nah, secara default, history state yang kita hapus itu bawah-bawahnya ikut kehapus juga. Jadi ketika saya hapus ini, modify curves layer, maka dari lasso sampai ke new layer save ini akan ikut kehapus juga. Contohnya kayak gini, saya akan melakukan klik tahan dan geser ke icon tong sampah. Nah, bisa dilihat semua history state dari mulai modify curves layer sampai ke yang terakhir kehapus. Nah, kenapa saya bilang secara default? Karena kita sebetulnya bisa melakukan pengaturan di panel history supaya kalau yang ini dihapus, bawah-bawahnya nggak ikut kehapus. Tapi buat saya pribadi, saya tuh selalu melakukannya ya itu tadi, linear editing. Jadi pertama keadaannya A dulu nih ya, lalu saya melakukan sesuatu sampai keadaannya jadi B. Lalu dengan dasar B tersebut, saya melakukan sesuatu sampai jadinya C. Jadi ketika A atau B dihapus, jadi agak aneh karena situasi terakhir yaitu C terjadi karena ada A dan B. Tapi kalau menurut kamu nggak masalah sama proses non-linear editing kayak gitu, cara mengaktifkannya kayak gini. Cara dengan pilih di history panel, klik di konteks menunya, lalu pilih history options. Lalu checklist ini deh, allow non-linear history. Lalu klik OK. Nah, ketika di keadaan yang kayak barusan, misalnya saya hapus modify curves layer ini ya, itu bawah-bawahnya nggak ikut kehapus. Cuma itu tadi, saya pribadi tuh nggak serak dengan sistem non-linear kayak gini. Jadi saya akan kembalikan ke linear history aja. Nah, berikutnya saya mau highlight satu buah fitur yang bentuknya kamera ini di bagian bawah history panel. Kalau saya arahkan kursor ke sini, muncul tooltip create new snapshot. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan snapshot? Sekarang saya klik ya icon kamera ini. Lalu kalau saya geser ke atas, bisa dilihat di sini muncul yang namanya snapshot 1. Jadi snapshot itu gampangnya gini. Dia ini kayak checkpoint. Dia menyimpan tampilan keseluruhan image berdasarkan kondisi yang spesifik pada saat snapshot itu dibuat. Nah, ini tuh sangat berguna kayak untuk membandingkan before after gitu. Contohnya kayak gini. Di sini ada 2 snapshot ya. Nah, yang bagian atas ini tuh sebetulnya adalah nama filenya. Jadi, ini adalah snapshot yang pertama dibuat oleh Photoshop secara otomatis ketika dokumennya saya buka di Photoshop. Lalu snapshot 1 adalah proses editing yang saya lakukan terakhir. Seperti itu. Nah, jadi ini yang saya maksud menarik untuk membandingkan before after. Nah, yang perlu diperhatiin juga tuh di layer panel ya. Di kondisi terakhir, pada saat snapshot ini dibuat, layernya udah lebih dari 1 ya. Tapi ketika saya klik snapshot yang pertama, ketika dokumen ini dibuat, bisa dilihat di sini layernya cuma 1, yaitu background layer. Karena ini adalah keadaan ketika dokumennya pertama kali saya buka di Photoshop gitu. Nah, sekarang saya mau menunjukkan cara membuat snapshot kalau nggak dengan klik icon kamera ini. Caranya itu bisa dari hamburger menu ini ya, konteks menu, dari history panel. Klik di sini lalu pilih new snapshot. Nah, bisa dilihat di sini tuh perintahnya adalah jenisnya ellipsis ya. Jadi ketika diklik dia akan memunculkan sebuah dialog box. Bisa dilihat di sini muncul dialog box new snapshot. Kita punya kesempatan untuk mengubah nama snapshot yang akan dibuat. Lalu bahannya itu mau dari full dokumen atau dari merge layers atau dari current layer, yaitu layer yang terpilih sekarang. Nah, sekarang yang terpilih adalah layer 4 dan seingat saya ini tuh layernya kosong. Jadi misal saya pilih ini ya, current layer gitu. Lalu snapshot 1 saya ganti namanya jadi current layer dan tekan OK. Nah, bisa dilihat di sini muncul snapshot 1 yang barusan. Ketika saya klik, yang disimpan itu cuma current layer sesuai dengan pilihan yang tadi dibuat. Lalu kalau merge layer gimana? Pilihan yang ini.
Ini saya ganti jadi snapshot 2, lalu merge layers dan klik OK. Kalau sekarang saya pilih, nah bisa dilihat di sini kondisinya sesuai dengan kondisi terakhir, tapi layernya di flatten atau di merge jadi satu. Karena itulah kalau saya pribadi sih selalu pakainya yang full dokumen ya. Seperti ini. Dan full dokumen inilah yang menjadi default kalau kayak tadi kita klik di icon new snapshot. Nah, teman-teman yang perlu diingat, baik snapshot maupun history stage ini tuh akan hilang ketika kita tutup dokumennya, walaupun kita udah save. Jadi ada sebuah trik untuk bikin checkpoint ini lebih permanen, yaitu ya dengan duplicate image. Saya pribadi suka melakukan dengan cara klik kanan aja di salah satu snapshot. Misalkan saya mau bikin checkpoint dari snapshot 3 ini gitu ya. Caranya saya klik kanan di sini, lalu klik new document. Nah, bisa dilihat di historinya sekarang ada yang namanya duplicate state. Tapi kalau teman-teman perhatiin di dokumen tab, ini nama dokumennya jadi snapshot 3 full dokumen dan isinya itu identik. Perhatiinnya di layar panel ya, dengan dokumen source atau sumbernya. Demikian pula kalau saya kliknya di snapshot 2. Saya klik kanan di sini, lalu new dokumen gitu. Dokumen baru jadi muncul ya. Dan namanya snapshot 2 merge layer. Persis seperti nama snapshot 2 di dokumen yang ini. Nah, dengan keadaan kayak gini, saya bisa ngelanjutin editing misal dari snapshot 3 yang layernya lengkap atau dari snapshot 2. Jadi seolah-olah kita udah punya 2 checkpoint gitu. Kalau dari pertimbangan kecepatan, tentu pengeditan dengan dokumen yang layernya lebih sedikit itu pasti lebih cepat daripada dokumen yang layernya banyak kayak gini. Tapi pilihan manapun yang dibuat, seenggaknya kita udah punya source-nya tetap aman gitu. Saya mau menutup sesi ini dengan sebuah tip, yaitu mematikan history state untuk proses layer visibility. Nah, yang dimaksud dengan layer visibility adalah yang dilambangkan di layar panel dengan ikon mata ini. Yang ada ikon matanya berarti layernya dan isinya atau grupnya dalam hal ini itu kelihatan. Jadi kalau saya klik di sini, dia jadi nggak kelihatan nih. Satu grup ini berikut layer-layer yang ada di dalamnya. Lalu kalau saya klik lagi, muncul lagi. Nah, sekarang diperhatikan di panel history, 2 proses yang tadi saya lakukan itu tercatat sebagai history stage. Nah, saya pribadi itu kalau lagi ngedit sangat-sangat sering mati nyala kayak gini. Karena untuk melihat before after, jadinya history state-nya penuh gitu sama mati nyalain layer visibility. Nah, opsi kayak gini tuh bisa dimatikan. Caranya dengan klik ke hamburger menunya history panel, lalu pilih history options, dan lihat di paling bawah ini make layer visibility changes undoable. Kalau ini saya uncheck, lalu klik OK, proses mati nyalain visibility-nya layer atau grup itu jadi nggak kecatat. Jadi si history stage ini hanya disimpan buat yang penting-penting aja, bukan yang remeh-temeh kayak gini gitu. Bagaimana? Membantu atau justru tambah bikin pusing? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ketikkan aja di kolom komentar. Begitu pula kalau menurut kamu ada koreksi. Atau kalau mau berpanjang-panjang, boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Oh, dan saya bisa dijangkau juga di Instagram ya, di caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton. Saya Caca, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.